Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan saya Huria Hoida Rusdi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan fisik motorik anak di usia dini. Jadi, kita masuk ke bagian pengertian. Pengertian fisik motorik anak usia dini itu adalah salah satu perkembangan yang penting dalam tahap usia dini, di mana seharusnya guru dan orang tua bekerja sama untuk membangun motorik tersebut. Guru dan orang tua harusnya harusnya menstimulasi anak dengan berbagai permainan yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa senang terhadap anak agar anak tertarik untuk memainkannya. Dan yang paling penting, dengan melakukan permainan tanpa disadari, anak telah mengembangkan motoriknya. Dan pada usia ini, perkembangan anak akan berkembang secara optimal. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang sangat mengagumkan. Ada beberapa aspek perkembangan fisik seseorang, meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama ada sistem saraf yang sangat berpengaruh pada perkembangan kecerdasan emosi. Lalu yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, munculnya pola dan tingkah laku baru pada saat anak berkembang dan memiliki perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan terdiri atas lawan jenis, kayak mengikuti organisasi dan komunitas gitu. Terus yang keempat ada struktur fisik yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Nah, menurut Elizabeth menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan, pengendalian gerak tubuh, dan otak sebagai gerak pusat. Pada usia ini, perkembangan anak pada usia dini, perkembangan merupakan dasar pertama dalam bertumbuh untuk mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan nilai-nilai moral usia ini. Sering juga disebut sebagai usia the golden age. Kenapa? Karena masa ini akan terjadi perkembangan yang cepat terhadap semua aspek dan semua aspek dan terjadi sekali seumur hidup. Lalu kita masuki tahap-tahap perkembangan fisik peserta didik ataupun anak. Jadi ada beberapa aspek perkembangan fisik peserta didik atau anak, yaitu yang sistem saraf dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan juga kecerdasan. Lalu yang kedua ada otot-otot dapat mempengaruhi kemampuan motorik dan juga perkembangan energi atau kekuatan. Lalu yang ketiga, ada kelenjar endokrin. Jadi kelenjar ini dapat menyebabkan lahirnya tingkah laku yang baru. Lalu yang keempat ada struktur fisik. Struktur tubuh seperti berat dan tinggi. Perkembangan ini dimulai dari anak-anak sampai berumur dewasa. Lalu saya akan membahas tentang beberapa karakteristik perkembangan fisik individu berdasarkan umur. Jadi, yang pertama itu umur 0 sampai 5 tahun. Karakteristik perkembangan fisik pada masa ini ditandai dengan kemampuan anak dalam melakukan gerak dasar seperti berjalan, melompat, menangkap, melempar, dan bertumbuh dengan tenaga atau kekuatan. Lalu, selanjutnya juga ditandai dengan perkembangan koordinasi gerak. Lalu yang kedua ada 5 sampai 8 tahun. Karakteristik berkembang fisik pada masa ini ditandai dengan berkembangnya koordinasi mata, otot kecil yang belum matang, dan di umur segini itu anak-anak udah mulai mudah sakit dan kurangnya daya tahan tubuh. Lalu pada usia 8 sampai 9 tahun, karakteristik perkembangan fisik pada masa ini ditandai dengan koordinasi tubuh, terjadi perbaikan, bertambahnya ketahanan tubuh bagi anak laki-laki, senang dengan aktivitas fisik, mata dengan terjadi koordinasi yang baik, ditinjau dari sisi psikis,
anak perempuan lebih maju daripada anak laki-laki. Jadi perempuan tuh lebih cepat gitu loh. Jadi, lalu yang keempat ada usia 9 sampai 11 tahun. Karakteristik perkembangan fisik pada masa ini ditandai dari anak perempuan. Bagi anak perempuan memasuki masa kematangan seksual. Jadi, yang kelima kita masuk ke masa remaja. Jadi, perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan dan berat badan, terjadi pertumbuhan tanda seksual primer maupun sekunder. Kalau yang primer itu seperti kayak udah ada kelaminnya dan kelenjar. Terus kalau seksual sekunder itu seperti haid gitu. Kalau laki-laki itu pipi basah. Lalu yang keenam ada masa dewasa. Karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa ditandai dengan perkembangan fisik bagi laki-laki dan terlihat lebih terampil, terjadi pertumbuhan tubuh yang profesional. Masa ini pertumbuhan juga mencapai ukuran yang maksimal. Baik, kita akan bahas tentang yang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik adalah yang pertama adalah keluarga. Hal ini bisa merupakan faktor lingkungan keluarga maupun faktor keturunan. Hal yang kedua itu gizi. Asupan gizi itu menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik. Salah satunya contoh adalah anak mendapatkan asupan gizi yang cukup cenderung lebih tinggi dan cepat dibandingkan dengan anak yang kurang asupan gizinya. Lalu yang ketiga ada gangguan emosional. Gangguan emosional ini juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik seperti terbentuknya steroid adrenali yang berlebihan bagi anak yang mengalami gangguan emosi. Hal ini akan mengakibatkan hormon pertumbuhan kelenjar kurang terbentuk. Lalu yang keempat ada gender. Perbedaan jenis kelamin adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak. Biasanya anak laki-laki itu cenderung lebih berat dan lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Lalu yang kelima itu status latar belakang sosial ekonomi. Anak yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih kecil dibandingkan dengan anak dari status latar belakang sosial ekonominya tinggi. Dan yang keenam itu ada kesehatan. Faktor kesehatan juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik. Anak yang jarang sakit cenderung lebih berat dan dari anak yang sering sakit. Lalu kita membahas perkembangan dan pertumbuhan sistem saraf. Pertumbuhan saraf dan perkembangan kemampuan peserta didik membuat inteligensi atau kecerdasan meningkat dan mendorong timbulnya pola-pola tingkah laku baru. Semakin baik perkembangan kemampuan sistem saraf, anak akan semakin baik dan beraneka ragam pula pola-pola tingkah laku yang dimiliki. Namun, uniknya berbeda dengan organ tubuh lainnya. Organ sistem saraf ini apabila rusak tak dapat diganti atau tumbuh lagi. Jadi, pertumbuhan otot, peningkatan tegangan otot anak dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmaninya. Perubahan ini tampak sangat jelas pada peserta didik atau anak yang sehat dari tahun ke tahun. Dengan semakin banyak keterlibatannya dalam permainan yang bermacam-macam atau dalam membuat kerajinan tangan yang semakin meningkat tujuh kualitas dan kuantitasnya dari masa ke masa. Peningkatan dan pengembangan keterampilan peserta didik atau anak tersebut bergantung pada kualitas pusat sistem saraf dalam otaknya. Struktur fisik berubah bila usia anak semakin meningkat, maka meningkat juga bobot dan tingginya. Perubahan struktur jasmani ini berpengaruh pada kemampuan dan keterampilan. Pengaruh perubahan struktur fisik anak tampak pada perilaku dan sikap pada orang lain. Karena perubahan fisik merupakan konsep bagi anak. Baik, itu saja pembahasan saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Jadi, semoga penjelasan ini bisa membuat teman-teman jadi paham, oke? Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.